Bagian presentasi. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Adam. Ya. Udah, Bel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modul 4, yaitu KAS dan setara KAS. Nah, kelompok kami beranggotakan Almira, nomor urut 3, saya sendiri Fabela, 12, Titania 27, dan Wahyu Amalia 28. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan prosedur audit. Yang pertama kita menguji ketaatan. Jadi kita itu menentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Asersi yang diuji ini adalah right and obligation dan existence. Jenis bukti auditnya itu ada inspeksi dan inquire of the client. Tujuan auditnya itu right and obligation dan existence. Yang kedua, mengenai uji ketaatan, yaitu kita meyakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Asersi yang diuji itu completeness, jenis bukti auditnya inspeksi, dan tujuan auditnya itu completeness. Yang kedua, mengenai uji kewajaran. Uji kewajaran atas kas, yang pertama kita itu menyiapkan skedul utama dari kas dan setara kas. Asersi yang diuji itu completeness, valuation, and allocation. Jenis bukti auditnya itu inspeksi dan tujuan auditnya itu completeness dan accuracy. Lalu kita melakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Jenis bukti auditnya itu completeness, valuation, and allocation. Maaf, maksudnya asersi yang diuji itu completeness, valuation, and allocation. Bukti auditnya itu rekalkulasi dan tujuannya itu completeness dan detail tie-in. Lalu yang ketiga, kita meyakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Asersi yang diuji itu valuation and allocation completeness. Lalu jenis bukti auditnya itu inspeksi dan tujuannya itu cut off sama completeness. Yang terakhir kita membandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku besar. Asersi yang diuji itu valuation and allocation. Jenis bukti auditnya itu analytical procedure dan tujuannya itu detail tie-in. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang masuk ke kertas kerja C1 yang merupakan berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini nama perusahaannya PT Pepa, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan pemegang kasnya itu adalah saudari Trinita. Pada bagian A, sisa uang kas menurut buku kas besar diketahui sebesar 15.508.000. Karena tidak ada mutasi, pemasukannya belum dibukukan, serta pengeluarannya belum dibukukan, maka jumlah sisa uang kas menurut buku adalah 15.508.000. Nah, berdasarkan perhitungan fisik, terdapat 50 lembar
uang 100.000, 122 lembar uang 50.000, 90 lembar uang 20.000, 200 lembar uang 10.000, 100 lembar uang 5.000, dan 100 lembar uang 1.000. Yang apabila jika ditemukan jumlahnya menjadi 15.500.000. Sedangkan pada uang logam terdapat 8 keping uang Rp1.000 yang dijumlahkan menjadi 8.000. Sehingga berdasarkan perhitungan fisik, baik uang kertas maupun uang logam, terdapat kas sebesar 15.508.000. Karena tidak adanya surat-surat berharga dan bon-bon yang belum diperhitungkan, maka selisih uang kasnya itu adalah 0 atau nihil. Selanjutnya untuk kertas kerja C2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kertas kerja C2 yaitu tentang kas kecil dari perusahaan PT Peta per tanggal 31 Desember 2012. Yang pertama yaitu sisa uang kas menurut buku kas. Nah, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp1.250.000. Nah, karena tidak ada sisa uang dari mutasi dan pemasukan dan pengeluaran lainnya, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku akhir tanggal 31 Desember 2012 tetap sebesar Rp1.250.000. Yang kedua yaitu uang dalam kas. Yang pertama uang tunai. Di sini tidak ada tercatat jumlah uang tunai dalam kas kecil sehingga nilainya tidak. Yang kedua surat berharga, nilainya juga tidak ada. Yang ketiga, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Terdapat, jika kita baca di soal pada tanggal 3 September 2012, boleh digeser ke soal? Jam 8 sampai 9, Anda melakukan perhitungan kas atau kas count untuk kas kecil dan kas besar. Kasir Saudari Trinita memberikan buku kas kecil dan buku kas besar kepada Anda dan memberikan informasi bahwa pengisian kembali kas kecil dilakukan setiap tanggal 7 dan tanggal 21 setiap bulannya. Informasi mengenai bukti kas kecil yang belum direimburs adalah sebagai berikut, yaitu terdapat bensin dan tol 20.000, ongkos angkut 10.000, bensin dan tol lagi sebesar 12.500, dan perangko dan materai sebesar 25.000, sehingga totalnya 67.500 kas kecil yang belum direimburs. Sehingga di sini jumlah uang dalam kas yaitu 67.500 dan terdapat selisih uang kas sebesar 1.182.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang pada kertas kerja C31 ini merupakan schedule dari Bank Bini. Karena di soal dibilang bahwa belum dilakukan rekonsiliasi, maka sebelumnya kita akan melakukan rekonsiliasi. Bisa digeser ke bawah. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi antara buku Bank Bini dan rekening koran, terdapat beberapa transaksi yang harus dikoreksi. Nah, kalau untuk berdasarkan saldo menurut pembukuan, ini tuh terdapat setoran clearing yang belum dicatat, terus terdapat error juga pada transfer dari toko Flamingo, terus terdapat transfer dari PT Manggis yang belum dicatat juga, serta biaya administrasi dan jasa giro yang belum dicatat. Sehingga ke atas. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama, saldo menurut pembukuan itu sebesar 104.100.150 ditambah dengan setoran clearing tadi sebesar 52.500.000. Lalu error transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500.000, transfer dari PT Manggis 40 juta, dan jasa giro sebesar 423.500, yang kemudian akan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000.
Sehingga saldo akhirnya adalah 210.473.650. Sedangkan menurut rekening koran itu terdapat saldo sebesar 145.473.650. Ini diketahui berdasarkan ada di dokumen sumber. Nah, terus ke bawah. Nah, berdasarkan rekonsiliasi tadi juga terdapat beberapa transaksi yang belum tercatat. Yang pertama ada deposit in transit dengan nomor seri BSB02 XI atau yang kedua ada deposit in transit dengan nomor seri BSB08 sebesar masing-masing 75 juta dan 27.500.000. Lalu ada outstanding check dengan nomor seri BPB04 sebesar 37.500.000. Yang kalau misalnya dijumlahin semuanya itu menjadi 210.473.650. Lalu pada kertas kerja C3 ini akan mencatat saldo menurut pembukuan dari Bank Bini. Nah, saldo menurut pembukuan berdasarkan tanggal 31 Desember adalah 104.100.150, lalu ditambah dengan setoran clearing sebesar 52.500.000, error sebesar 13.500.000, transfer dari PT Manggis 40 juta, dan jasa giro 423.500, yang akan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000. Sehingga saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 210.473.650. Untuk kertas kerja C41 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kertas kerja C41 akan menunjukkan saldo Bank Mandi menurut pembukuan dan menurut rekening koran. Nah, di dokumen sumber dikatakan saldo untuk Bank Mandi untuk buku bank dan rekening korannya sudah menunjukkan pencatatan yang sama, kecuali untuk beban administrasi dan jasa giro yang diperhitungkan oleh Bank Mandi masing-masing sebesar 50.000 dan 106.775. Oleh karena itu kita buat di sini saldo Bank Mandi, saldo awal Bank Mandi menurut dokumen sumber kertas kerja yaitu sebesar 25.062.625. Nah, tadi ada jasa giro yang belum tercatat sehingga kita tambahkan dengan jasa giro sebesar 106.775. Dan terdapat biaya administrasi yang belum dicatat dan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000. Sehingga saldo akhir Bank Mandi menurut pembukuan adalah sebesar 25.119.400, yaitu sama dengan saldo menurut rekening koran. C4 untuk kertas kerja C4 juga menjelaskan tentang saldo Bank Mandi menurut pembukuan per tanggal 31 Desember 2012, yaitu saldo awalnya sebesar 25.062.625 ditambah jasa giro yang belum tercatat sebesar 106.775 dan dikurangi biaya administrasi yang belum tercatat 50.000, sehingga saldo per audit 31 Desember 2012 adalah sebesar 25.119.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya C51 ini merupakan rekonsiliasi dari Bank CAB. Nah, di dalam dokumen sumber diketahui saldo menurut rekening koran Bank CAB ini diketahui dalam sindolar. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dulu ke dalam rupiah. Untuk menyesuaikan ke dalam rupiah, kita harus menghitung dengan menggunakan kurs tengah BI. Kurs tengah BI itu dapat ditemukan dari kurs jual BI ditambah dengan kurs beli BI dibagi 2. Nah, kurs tengah BI untuk sindolar ini ketemu Rp5.906,57. Lalu kita kalikan dengan saldo awal menurut rekening koran yaitu sebesar
$25.000 SGD. Lalu saldo awal menurut rekening koran untuk Bank CAB sebesar Rp148.343.506. Lalu kemudian ada saldo menurut pembukuan. Saldo menurut pembukuan menurut dokumen sumber itu terdapat pendapatan bunga sebesar 10 SGD dijadikan rupiah dengan dikalikan kurs setengah BI tadi ketemu Rp600.000 dan juga dikurangi dengan pendapatan bunga sebesar 125 SGD dijadikan rupiah dikalikan dengan kurs BI tadi ketemu Rp600.000 dan lalu dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 10 SGD. Nah, karena untuk saldo menurut pembukuan dan saldo menurut rekening koran itu kan harus balance ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah Rp148.343.506.000. Nah, selisih pada saldo pembukuan itu merupakan laba valuta asing yang dihitung dengan saldo akhir Rp148.343.506 dikurangi dengan saldo menurut pembukuan dikurangi pendapatan bunga dan biaya administrasi, lalu ketemu laba valuta asing sebesar Rp20.291.506. Lalu ke C51. Nah, C5 merupakan schedule dari saldo menurut pembukuan Bank CAB. Saldo menurut pembukuan pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp127.500.000 ditambah dengan bunga sebesar Rp600.000 dan laba valuta asing sebesar Rp20.291.506 dan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp48.000 ketemu saldo akhir per audit 31 Desember 2012 sebesar Rp148.343.506. Lalu selanjutnya C6. C6 ini merupakan schedule dari deposito berjangka. Diketahui terdapat deposito berjangka dari Citibank yaitu sebesar $25.000. Kita harus menyesuaikannya dengan kurs setengah BI US dollar yaitu sebesar 9.830 dikali dengan saldo Citibank tadi sebesar Rp25.000. Pada Citibank ini diketahui saldo per klien pada 31 Desember 2012 ke atas Mir. Nah, itu saldo per klien sebesar Rp194.500.000. Lalu ada penyesuaian tadi dari selisih yang itu dari penyesuaian 25.000 dikali kurs setengah BI ketemu Rp24.575.000 dikurangi dengan saldo per klien sebesar Rp194.500.000 adalah Rp51.250.000. Kemudian saldo per audit dan itu berasal dari saldo per klien yang Rp194.500.000 ditambah dengan selisih dari penyesuaian falas yaitu Rp51.250.000. Lalu ketemu saldo sebesar Rp245.750.000. Dan ada saldo per audit 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp200 juta. Nah, ada catatan pemeriksaan. Deposito berjangka itu berasal dari deposito Citibank yang sebesar $25.000 dengan jangka waktu 3 bulan dan suku bunga 3% per tahun. Ditemukan bahwa perusahaan belum mencatat pendapatan bunga deposito.
Jadi kita harus membuat jurnal koreksi untuk mencatat pendapatan bunga deposito, yaitu dengan menjurnal piutang lain-lain pada pendapatan bunga sebesar Rp1.228.750 yang berasal dari 25.000 dikali kurs setengah BI 9.830, lalu dikali dengan suku bunga per ada penyesuaian kurs tadi, dan kita mencatat jurnal koreksi, yaitu deposito berbesar Rp21.250.000. Nah, untuk kesimpulan pemeriksaan ada pada schedule C yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan dari kelompok kami akan melakukan beberapa usulan jurnal koreksi. Jadi hasil pemeriksaan kami itu, kami telah menguji kewajaran atas saldo kas dan setara kas dengan melakukan physical count untuk akun kas besar, lalu kita melakukan inspeksi terhadap bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Impres Petty Cash Fund, serta melakukan re-performance terhadap rekonsiliasi bank untuk akun Bank Bini, Bank Mandi, dan Bank CAB, serta kita melakukan rekalkulasi pendapatan atas deposito berjangka. Nah, hasil pemeriksaan kami itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tadi adanya beban-beban yang belum di-reimburse oleh PT-PTA. Bisa kita lihat dari C2 tadi, ada kas kecil yang belum di-reimburse. Ini totalnya 67.500. Makanya kita melakukan usulan jurnal koreksi, yaitu beban lain-lain pada beban yang masih harus dibayar. Kenapa pakainya beban yang masih harus dibayar bukan utang? Karena kita dengan COA-nya. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil physical count atas akun kas besar, bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil hitung fisik dan yang tercatat. Maka kami tidak mengusulkan koreksi apapun. Kita bisa lihat dari schedule C1, tadi hasilnya itu udah sesuai. Jadi kita tidak perlu mengusulkan usulan jurnal koreksi. Selanjutnya, kita itu melakukan cek kasir kas besar itu dirangkap dengan kas kecil. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan terjadinya fraud, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh dua orang yang terpisah. Maka kita melakukan usulan jurnal koreksi, yaitu piutang lain-lain dan kas kecil. Bisa kita lihat dari schedule C2, diambil dari sini selisih uang kasnya sebesar 1.182.500. Lalu berdasarkan hasil re-performance rekonsiliasi bank atas akun pada Bank Bini, kami mengusulkan koreksi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tadi kan ada transfer yang belum dicatat yang diperoleh dari PT Manggis. Kita bisa lihat dari schedule C3. Jadi ada transfer dari PT Manggis 40 juta itu belum dicatat. Makanya kita mengusulkan jurnal koreksi, yaitu kas di Bank Bini pada piutang usaha PT Manggis. Nah, yang kedua, adanya kesalahan dalam mencatat transfer dari PT Flamingo. Kita lihat di schedule C3 PT Flamingo, nah ini 13.500.000. Lalu kita mengusulkan jurnal koreksi, yaitu kas di Bank PT Flamingo sebesar 13.500.000. Lalu ada jasa giro yang belum dicatat sebesar 423.500. Nah, makanya
kasnya bertambah, kas di Bank Bini pada pendapatan bunga, yaitu 423.500. Nah, selanjutnya ada beban administrasi bank yang belum dicatat. Makanya kita mencatat beban lain-lain pada kas Bank Bini sebesar 50.000. Terus adanya transfer dari PT Jambu itu belum dicatat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Almira tadi di schedule C3 itu ada yang belum dicatat sebesar 52.500.000. Nah, yang kelima, berdasarkan hasil performance rekonsiliasi bank atas akun Bank Mandi, adanya beban administrasi bank dan jasa giro yang belum dicatat. Nah, kita lihat lagi di schedule C4. Nah, itu kita hanya melakukan adjustment terkait jasa giro sama biaya administrasi saja. Makanya kita mengusulkan jurnal koreksi kas Bank Mandi pada pendapatan bunga 106.775. Lalu ada beban lain-lain dan beban lain-lain pada kas Bank Bini sebesar 50.000. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil performance rekonsiliasi bank atas akun Bank CAB, itu ada beban administrasi serta laba atau rugi atas valuta asing yang belum dicatat. Kita bisa lihat di schedule 5. Ini ada bunga, ada laba valuta asing, ada biaya administrasi. Lalu kita mengusulkan jurnal koreksi, yaitu atas pendapatan bunga itu kas di Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 600.000. Lalu atas biaya administrasi yang belum dicatat, kita CAB. Lalu ada selisih, yaitu laba valuta asing. Kita catat kas di Bank CAB pada valuta asing sebesar 20.291 sekian. Nah, yang terakhir, berdasarkan hasil rekalkulasi terhadap pendapatan bunga deposito berjangka, kami juga mengusulkan jurnal koreksi. Kita lihat di schedule C6. Jadi kita tinggal, tadi kan udah dijelasin sama Titania, jadi kita langsung kopas aja nih ke C1, yaitu piutang lain-lain pada pendapatan bunga deposito sebesar 1.228.750. Lalu ada deposito berjangka pada laba valuta asing itu 51.250.000. Nah, selanjutnya kita melakukan adjustment pada kertas kerja C. Nah, di sini ada kas besar, kas kecil, kas Bank Bini, dan seterusnya. Lalu data per klien 31 Desember 2012 ini kita sebenarnya udah given dari buku Sutrisno, tapi kita bisa lihat di neraca di buku 1 halaman berapa? Halaman lupa. Lalu kita melakukan footing nih, jadi penjumlahan ke bawah, terus kita juga sesuaikan dengan yang tadi, sesuai buku besar dan buku kas bank. Nah, lalu berdasarkan hasil usulan jurnal koreksi kita tadi, maka kita sesuaikan di parenya. Nah, di kas besar itu kan nggak ada masalah, udah balance. Lalu di kas kecil itu tadi ternyata ada jurnal koreksi, yaitu 1.182.500 mengurangi kas kecil. Jadi kita kredit sebesar sekian. Lalu di Bank Bini tadi ada beberapa jurnal koreksi. Itu bisa dilihat. Jadi kita jumlahkan total debitnya dan
ada kreditnya 50.000 itu beban administrasi mengurangi. Jadi kita jumlahkan, kita melakukan cross voting itu dengan mengurangkan antara 1.250.000 pada dengan 1.122.500. Lalu ini juga sama melakukan cross voting. Lalu ada Bank Mandi. Bank Mandi itu tadi ada penambahan kas di Bank Mandi sebesar 106.775.000. Makanya kita input di debitnya 106.775.000. Nah, yang 50.000 ini ada beban administrasi, lalu kita melakukan cross voting sehingga hasilnya 25.119.400. Nah, lalu ada Bank CAB. Bank CAB itu kita dapatkan dari hasil pemeriksaan tadi itu. Nah, ada kasnya bertambah 600.000 dan 20.291.000. Nah, ada pengurangan juga nih 48.000. Makanya kita masukin di lead schedule-nya di Bank CAB 48.000, lalu kita melakukan cross voting sehingga hasilnya 148 juta sekian. Lalu yang terakhir itu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini tadi kita dapatkan dari sini deposito berjangka sebesar 51.250.000, makanya di debit, terus kita melakukan cross voting, lalu kita juga melakukan voting dari parenya, per auditnya, dan per audit 2011. Nah, jadi kesimpulan dari hasil pemeriksaan kami, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK etap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silahkan diskusi. Nanti kelompok penyaji ada yang memimpin diskusi ya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Aku mau tanya dong, Kak Bella. Ya. Ya, boleh tunjukin ini nggak rekonsiliasinya Bang Bini yang tadi? Nah, itu aku mau nanya, kan di Kuan itu ada ditambah setoran clearing 52,5 juta. Terus di rekening koran juga ada deposit in transit 75 juta. Ini tuh yang perbedaan PT Jambu bukan ya? Iya. Oh, boleh tolong jelasin lagi nggak kenapa kalian rekonnya bentuknya gini, ditambah setoran clearing, terus rekening korannya juga ditambah?
Silakan kalau ada yang lain pertanyaannya. Mau nyoba jelasin tadi pertanyaannya gimana? Jadi kan ini jawaban kalian agak beda sama aku. Jadi yang mau aku tanyain, kenapa sih kalian di rekonsiliasi Bank Bininya ada yang ditambah 52,5, terus ada yang ditambah 75 juta. Kenapa sama-sama ditambah gitu loh? Ini kan kayaknya cuma perbedaan saldo ya. Kalau misalnya si PT-PT nyatetnya 75 juta, ternyata di Bank Bininya nyatetnya 52,5 juta. Kalau aku sih anggapannya ini bisa aja, kalau misalnya kita lihat dari sisi PT-PT ini bisa aja termasuk fraud. Soalnya dicatatnya 75 juta, ternyata ditransfernya 52,5 juta. Atau bisa aja kalau dari sisi bank, ternyata ini si banknya yang salah catat. Jadi harusnya mungkin yang ditransfer dari yang diterima dari PT-PT itu 75 juta, tapi si Bank Bini ini nyatatnya cuma 52,5 juta. Makanya aku mau nanya kalian alasannya kok gitu. Ya benar. Kalau kita tadi tuh asumsinya bahwa si setoran clearingnya itu sama si yang 75 juta sama yang 52.500.000 itu beda transaksi kita ngitungnya. Jadi makanya bukan error selisihnya gitu, tapi karena mereka beda transaksi, yang satu belum dicatat di di buku catatan kita, sedangkan yang satu lagi belum masuk ke rekening korannya, makanya kita anggap itu saling menambah, satu di pembukuan, satu di rekening koran. Gitu. Tapi itu dari bukti penerimaan kasnya ada dua-duanya, 75 juta sama 52,5 juta. Izin menambahkan, jadi tadinya itu kami juga mikir kalau itu tuh fraud karena yang di rekening korannya itu 52.500.000, tapi kebalik. Jadi yang disetor bagian keuangan itu kan 75 juta, tapi di bank itu cuma kecatat 52.500.000. Maka kan ada selisih di situ. Nah, tadi kita mikirnya juga fraud, tapi ada kita juga diskusi sama teman-teman yang lain, itu tuh emang banyak asumsi, banyak perdebatan kayak gitu. Jadi ada juga yang anggap itu fraud karena kalau dilihat tanggalnya itu juga nggak beda jauh, tapi kami lebih ke kalau itu tuh deposit in transit begitu. Jadi kita mengasumsikannya itu beda transaksi. Iya, udah terjawab. Mungkin yang itu sih. Ya, aku bingungnya, saya kan kalau deposit transit biasanya nggak jauh-jauh kan. Ini kan transaksinya di awal bulan Desember. Jadi harusnya nyampe di rekening korannya masih di bulan Desember gitu. Jadi lebih cocok. Aku lebih mikirnya ini fraud yang kemarin. Iya sih. Mungkin dari Pak Johan gimana, Pak? Suara saya bisa kedengeran nggak?
Bisa, Pak. Soalnya sinyalnya nggak stabil, Bisa, Pak. saya tamatin videonya. Bisa, Pak. Terdengar nggak? Kedengeran, Pak. Tapi suara kalian ke saya putus-putus nih. Ya udah, saya ngomong aja ya. Kalau putus-putus bilang ya. Iya, Pak. Eh, Maaf, Pak. Sepertinya putus-putus suaranya. sorry, mati lagi. Iya, Pak. Tadi tidak terdengar suaranya. Ketendang lagi saya. Tahu-tahu live sendiri. Iya, gini ya. Ini kan yang pertama nih, ini tanggal 4 itu siapa namanya? Si catatan di PT Peta itu ada setoran clearing dari PT Jambu ya 75 juta. Oke. Halo. Terdengar? Terdengar, Pak. Sorry ya, ini berulang kali saya kebuang terus nih. Oke, jadi gini, 4 itu kan ada setoran clearing dari PT Jambu, ya 75 juta. Oke, terus kemudian dilihat di rekening korannya, ternyata tanggal 4 bukan ya, yang 59 bukan kan ya, 59 itu bukan kan, bukan PT Jambu kan? Bukan. Bukan, 59 itu yang atasnya deh kayaknya. PT Sirsak dan Iya, Bengkulu Pak. kan? Itu. Oke, terus kemudian diperkirakan itu yang tanggal 5 di rekening koran itu adalah dari PT Jambu. Iya, Iya, semuanya Pak. kayak itu semua enggak? 52.500 di rekening koran itu kalian mengiranya PT Jambu semua ya? Iya, Pak. Saya Iya, gitu. Pak. Oke. Nah, ya jadi yang tadi yang saya tangkap dari kelompok penyaji kan ini adalah suatu transaksi berbeda atau gimana penyaji? Yang dari Iya, 75 Pak. juta atau beda lagi? Iya, jadi kalau kita berasumsinya bahwa transaksi yang di rekening koran tanggal 5 itu, yang 52.500.000 itu berbeda transaksi dengan setoran dari PT Jambu. Oke, itu tanggal setoran clearing loh ya, itu setoran clearing. Kalau setoran clearing kira-kira bayarnya pakai apa itu? Nyetornya pakai apa maksud saya? Transfer, Pak. Yang transfer siapa? Apa sih? Gini, gini ya, kita belajar proses bisnisnya dulu ya, proses bisnisnya dulu. Kira-kira ya, si PT Peta itu terima uang 75 juta itu, ya, itu terima cash atau terima dalam bentuk yang lainnya? Kira-kira dulu Kalau dari datanya dari ada. flow chart-nya, ini si Esthernya yang transfer, Pak. Jadi diterimanya cash, baru Esthernya transfer ke rekening koran. Oh, itu di flowchart-nya. Ya, di flow chart-nya gitu. Ya. Flowchart kan artinya masih ngomong secara umum kan ya. Iya, iya Pak, benar. Ya kan, artinya secara general seperti itu. Tapi kalau kalian lihat di buku banknya si PT Peta, itu ada informasi BG 290576. Apa itu? Biliet giro. Lihat kilo. Biliet giro. Biliet giro. Kira-kira biliet gironya siapa? PT Peta atau PT Jambu? PT Jambu ya berarti, Pak. Artinya ini adalah PT Jambu bayarnya pakai biliet giro. Disampaikan ke PT Peta.
Iya. Ini proses bisnisnya ya. Kemudian dari peta baru mencairkan biliet itu untuk memindahkan dana itu ke rekeningnya si PT, ke rekening PT Peta, yaitu rekening Bank Bini. Iya enggak? Iya, Pak. Setuju enggak? Sampai sini setuju enggak? Kalian dipahami ya prosesnya ya. Jadi pemilik giro itu adalah PT Jambu. Pemilik giro. Ya. PT Jambu bayar utangnya ke PT Peta pakai giro. Kemudian PT Peta memindahkan dana yang dari biliet giro itu ke rekeningnya PT Peta, yaitu di Bank Bini. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, permasalahannya kenapa kok beda gitu loh. Menurut logika kalian ya, di giro itu sudah tertera angka 75 juta atau enggak? Di biliet gironya sudah tertera angka atau enggak? Sudah, Pak. Sudah biliet logikanya. giro. Iya, sudah. Seharusnya udah, ya kan? Udah. Giro, Iya, Pak. biliet giro itu adalah surat perintah dari pemilik rekening giro kepada bank, ya kan? Kepada bank untuk apa? Untuk mendebit Mencairkan. rekeningnya. Iya, untuk dipindahkan dananya. Artinya harus apa? Harus ada angka yang ada di biliet gironya. Ya kan? Nilainya 75 juta. Kenapa ketika dicairkan atau ketika dipindah bukukan, nilainya nggak 75 juta, tapi 52.500. Kan gitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah PT Peta secara tulis yang tertera di biliet gironya 52 tapi di PT Peta tulis 75, ataukah bank bininya yang salah ketik tellernya. Harusnya 75 tapi dia tulis 52.500. Kan ada dua kemungkinan itu kira-kira. Di antaranya paling nggak ada dua kemungkinan itu, ya nggak? Nah, sekarang kita trace back lah ya. Kita trace back. Kalian sempat cek ke buku besar piutangnya PT Jambu nggak? Sempat cek itu nggak kalian, pekerjaan kalian ketika kalian menguji ini nih, ada perbedaan ini? Atau enggak, coba lihat deh, dilihatin deh. Coba lihat. Di buku piutangnya PT Jambu, kreditnya 75 juta, Pak. Oke, berarti ada transaksi di PT Jambu bayar ya, 75 juta ya. Iya, Pak. Di bukti penerimaan Ya kan? kasnya juga 75 juta. Oke, penerimaan kas juga 75 juta. Sekarang PT Jambu dikonfirmasi nggak piutangnya dulu itu? PT Jambu dikonfirmasi nggak piutangnya? Ada konfirmasi, Pak. Ada masalah nggak? Iya, Pak, ada tidak cocok. Tapi tidak cocoknya karena 75 juta ini atau yang transaksi lainnya? Yang beda, Pak. Ini transaksinya yang BG 031004. Oke, artinya yang BG yang 75 juta itu nggak ada masalah ya? Nggak ada, Artinya Pak. kedua belah pihak, baik Peta atau Jambu, baik Peta ataupun Jambu nggak mempermasalahkan biliet yang 75 juta ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti ini kan berarti ini dugaan saya ya. Dugaan saya berarti ini benar bilietnya 75 juta karena kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kan? Ya kan? Auditor mengkonfirmasi benar. Oke. Data yang di buku besar cocok. Ini yang 75 juta loh ya maksud saya ya. Ya kan? Iya, Pak. Nggak ada masalah kan? Kenapa kok di rekening koran 52? Mungkin nggak kalau menurut kalian? Mungkin nggak di biliet gironya itu di otak-atik angkanya? Dicoret-coret, mungkin diganti angkanya sama si PT Peta. Kayaknya nggak mungkin. Kalau dicoret-coret pasti banknya nggak mau nerima. Oh, ada coret-coretan. Artinya sudah nggak valid lagi nih. Ya kan? Iya, Maunya yang Pak. bersih-bersih kan kalau banknya kan? Iya. Iya nggak teman-teman? Nah, kalau seperti ini
Saya melihatnya ini ada kesalahan nih. Tidak mungkin ya, tidak mungkin bank mau memindah bukukan kalau saldonya nggak cukup. Ketika ternyata saldo gironya si PT Jambu itu nggak cukup, misalnya ya, berarti ditolak itu kan bilet gironya kan, gagal kan. Tidak parsial loh, ya adanya dulu deh 52 juta, kayaknya enggak deh. Enggak seperti itu. Bank melihatnya ketika kalian nih, ya ketika kalian punya uang di ATM 1 juta, ya kamu ngambil uang 1.200.000. Apakah keluarnya 1 juta? 1.200.000. Enggak. Ya ngomongin 1.200.000 kan dananya cuma 1 juta kalian punyanya. Ya Ditolak muncul berarti ya, Pak? Kenapa? Ditolak berarti ya, Pak, karena tidak cukup. Iya, keterangan yang di ATM-nya, mesin ATM-nya, dana Anda tidak mencukupi. Iya enggak sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya enggak? Nah, sama aja dengan seperti ini. Ketika si PT Peta menyampaikan bilet gironya ke Bank Bini, misalnya ya, untuk dipindah bukukan dananya, Bank Bini kan konfirmasi kan, Bank si PT Peta. Ternyata apa? Ternyata nggak cukup misalnya. Kalau nggak cukup ya udah, dana tidak ada. Seperti halnya cek kosong, dananya nggak mencukupi. Loh sekarang kok yang muncul 52.500 gitu loh. Ini angka dari mana? Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar ini salah di mana? Salahnya siapa? Errornya siapa ini? Bank. Errornya di bank. Karena bukti-bukti yang lain menunjukkan bahwa hasil konfirmasi buku besar gitu ya. Dan harusnya auditor melihat kopi bilet gironya ya. Kan biasanya untuk sebagai bukti mesti bank kan si PT Peta kan pasti mengkopi kan. Aslinya sampaikan ke bank, kopinya sebagai arsip. Si auditor juga mestinya harus melihat ke bilet gironya. Itu kan gampangan. Ternyata kok cocok semua gitu loh, giliran di rekening koran beda. Nah, saya melihatnya ini yang bermasalah adalah banknya. Meskipun kondisi ini jarang terjadi lah ya, karena di kasus-kasus atau mungkin di pelajaran yang kalian alami selama ini, banknya dianggap benar kan. Kalau ada rekening rekonsiliasi bank kan, bank diasumsikan betul. Tapi kan bank juga manusia kan, teller juga manusia. Artinya ada kemungkinan dia salah. Kondisi ini saya melihatnya apa ya? Banknya yang salah ini. Apa coba? Harus karena kita nggak megang kas loh. Si PT Petanya itu store-nya bukan dalam bentuk kas loh. Menyampaikan dokumen itu dalam bentuk bilet. Gitu loh. Biletnya tertera 75 kok di sini masuknya 52.500. Kira-kira seperti itu. Jadi saya melihatnya ini permasalahan jadi di mana? Di banknya. Dalam kondisi realnya seharusnya kalau seperti ini auditor kan menemui seperti ini, auditor juga harus melakukan prosedur lebih lanjut. Logikanya ya, logikanya. Misalnya dia minta ke PT Peta, tolong deh konfirmasi lagi PT BNI-nya, Bank BNI-nya gitu kan. Artinya komplain dalam bentuk apapun, misalnya komplain. Ini bilet giro 75 juta kok di rekening yang tercetak 52.500. Ini kenapa? Biar Bank BNI-nya yang menyampaikan. Kalau salah Bank BNI-nya salah, kan pasti mereka melakukan pengecekan kan. Kalau seandainya salah, pasti dia akan menginformasikan, oh ya ini salah kami dan kami akan segera memperbaikinya, misalnya kira-kira seperti itu. Kami akan segera mengkreditkan kembali sisanya, misalnya Bank BNI seperti itu. Artinya seharusnya ada prosedur lagi gitu loh. Tapi kalau di sini karena di kasus ini sudah berhenti, nggak ada prosedur lagi, artinya kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, strike. Ya udah, artinya kita berjalan dengan soal kan. Kalau saya melihatnya, kalau hanya sampai ini berarti salahnya siapa? Salahnya si bank kalau menurut saya. Karena data yang lain menunjukkan angka 75 juta gitu loh. Kalaupun ada fraudnya dari mana? Masa diotak-atik bilet gironya? Kalau diotak-atik pasti kan ditolak sama banknya kelihatan. Kecuali kalau kemungkinan itu ada, ya ada lah kemungkinan. Cuman saya kira kecil kemungkinan lah. Ya kan artinya biletnya dipalsukan. Kalau misalnya dicoret-coret pasti banknya nggak mau terima. Kan kira-kira seperti itu.
Begitu. Jadi di rekening korannya saya sih lebih condong ada error di bank selisihnya. Berapa itu selisihnya? 20 sekian juta ya. Kalau menurut saya ya, kalau traceback dari transaksi yang lalu-lalu yang ada, aku melihatnya sih seperti itu. Gimana yang lain? Ada tanggapan nggak? Kelompok penyaji mungkin ada argumen, nggak apa-apa, bebas aja. Setuju sih, Pak. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, setuju nggak? Kalaupun nggak setuju juga nggak apa-apa, santai aja. Oh di sini saya nggak ini kok. Benar, penilaian saya bukan dari benar dan salah, enggak. Saya lebih suka ke proses pelajarannya. Sepakat ya kelompok penyaji ya. Iya, Pak, sepakat. Tapi kelompok yang lain mungkin ada yang nggak sepakat. Aku nanya ya ke kalian ya, yang kelompok penyaji ini, yang deposito itu kan ada pengakuan bunga ya, deposito. Iya nggak sih? Ada pengakuan bunga. Kalian jurnalnya apa ya bunganya diakuinya? Bunga depositonya. Pendapatan bunga deposito, Pak. Pada piutang lain-lain ya, pada piutang bunga ya kali ya, kamu maksudnya ya. Ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu depositonya Aro bukan? Iya, Pak Aro. Kalian tahu Aro nggak? Pernah Eh, punya deposito Aro nggak? Ada yang punya nggak? Ada yang pernah punya nggak? enggak, Pak. Jadi kalau Aro itu kayak kalau misal enggak diputus gitu tetap berlanjut gitu nggak sih, Pak? Kayak berlanjut terus. Iya, lanjut terus. Aro itu lanjut terus. Cuman setahu saya bunganya itu jadi dihitung gitu loh. Kalau misalnya gini, kalau saya nggak, makanya saya juga belum pernah punya deposito yang sifatnya Aro ya. Ya Aro. Saya cuman ini pembahasan biasa aja ya, curcol aja biasa ya, karena saya belum melihat faktanya gitu ya, realnya kayak apa. Aro itu depositonya akan berlanjut terus tuh, berlanjut terus. Nah yang jadi permasalahan itu adalah bunganya itu apakah menjadi deposito bunganya ataukah terpisah gitu loh. Nanti tolong kalian cek ya, bunga dari deposito Aro itu perlakuannya seperti apa? Apakah di apakah dikreditkan ke tabungan? Kalau pada umumnya kan dikreditkan ke tabungan ya kan? Ada bunga deposito, bunganya itu dialihkan, ditembakkan ke tabungan yang bersangkutan. Tapi kalau yang Aro, apakah yang rollover itu otomatis itu adalah sertifikat depositonya yang anggap aja di sini 50 juta misalnya, 50 jutanya saja ya, ataukah sudah ditambah dengan apa? Ditambah dengan bunganya. Kayak kalian punya tabungan gitu ya, punya tabungan, ada tabungan 100 juta, terus kemudian ada ada bunganya, anggap aja 100.000 gitu ya, ada bunganya 100.000. Untuk perhitungan berikutnya kan 1 juta, 100 juta tambah 100.000 kan ya, yang menjadi base-nya. Kalian mengerti nggak maksudnya ya?
Sebentar saya searching dulu. Atau mungkin ini deh, terusin dulu. Kalau mau ada yang mau nanya silahkan aja. Itu mah abal-abal aja yang saya omongin. Saya ingin tahu aja. Silakan kalau ada yang lain mau tanya atau komentar. Kelompok 7 izin bertanya. Iya, Kori. Ini di jurnal koreksi untuk kas kecil, yang nomor berapa ya tadi? Atas. Nah, itu nomor 3. Itu kan ada selisih sebesar itu kan ya 1.182. Itu kenapa didebit ke piutang lain-lain? Gitu. Yang 1,1 itu murni selisih atau karena apa ya? Oh. Halo? Gimana? Sudah ada jawaban? Atau kelompok lain mau membantu jawaban atau argumen juga silakan. Pak mau izin coba jawab. Tadi nanya siapa? Khoiri ya? Ya Pak, saya Pak. Jadi tadi kalau kita menurutnya bahwa uang Siapa yang tadi nanya ya? cuma... Sorry. Ya, Pak. Saya Pak. Sebutin nomor absennya dong. Nomor 17 Pak. Iya udah, oke siap. Silakan. Tadi siapa mau ngomong?
Jadi kalau kita itu menganggapnya bahwa uang kas kita kan ada 67.500, sedangkan petty cash kita kan harusnya 1.250.000. Makanya ada selisihnya sebesar 1.182.500 yang dianggap sebagai piutang. Gitu. Terus nanti itu kalau piutang kan kayak ada yang bayar gitu ya. Itu nanti yang bayar itu siapa gitu piutangnya itu? Atau gini itu kan di soal kan nggak ada informasi tentang cash count atau cash opnam dari pemeriksaan fisik dari cashnya. Itu kemarin aku sempat mikir apa uang sebesar 1 jutaan itu hilang gitu. Harusnya kan kalau kas kecil tuh gimana ya, saldonya itu harusnya tuh ada sebesar jumlah dari 1.250.000 itu dikurangi yang belum diganti itu harusnya ada gitu loh uangnya, tapi di situ nggak ada gitu di cash count-nya. Jadi aku mikir mungkin uangnya hilang atau gimana gitu. Izin berpendapat. Iya, Rum. Jadi itu ada di buku 1 halaman 183 yang bilang kalau misalkan terjadi selisih itu yang tanggung jawab itu saudari Trinita. Jadi selisihnya itu yang bayar si Trinita itu. Makanya dia masuknya pendapatan lain-lain. Oh ya. Jadi ada kemungkinan uang itu mungkin gitu ya, Rum? Atas kelalaian dari si Trinita itu. Iya, kalau menurut aku sih kayak gitu. Soalnya di di kwitansinya pun cuman 65 kan. Itu nggak sih, itu nanti dia itu dipotong dari gajinya Trinita nggak sih? Ya bisa. Amat ya Trinita. Iya, Pak. Pusing juga. Jadi teller juga pusing ya. Kan teller tutup jam 3 gitu kan. Mereka rekonsiliasi kan. Kalau kurang stres. Ya kan? Orang deposit 10 juta, dia salah tulis jadi 100 juta. Berapa itu selisihnya? 90 juta dia harus nanggung. Pening kan seperti itu. Iya nggak? Sedih Ya, amat Pak. ya kalau seperti itu ya. Jadi gini lah ya, apa namanya, oke lah. Kalau menurut saya itu, kalau terjadi apa-apa, itu tanggung jawab si pemegang kas. Oke lah, perusahaan boleh aja seperti itu. Perusahaan it's okay, itu kebijakan. Tapi kalau menurutku dari sisi akuntansinya, ya dari sisi akuntansinya, itu saya lebih cocok ini dibebankan. Jadi ketika ada selisih kasnya kurang dari yang seharusnya, ya kan, artinya entah hilang, entah ada yang nggak dipertanggungjawabkan atau apapun, artinya selisih nih ya, dari yang dicatatan dengan yang realnya itu selisih, itu adalah selisihnya, saya kira kalian sepakat lah, perusahaan, loss atau expense, ya lebih expense lah, loss enggak kan, expense internal, nanti yang tanggung jawab siapa, kasih Trinita, nanti Trinita bulan depan potongnya di gajinya dipotong, itu oke lah, itu urusan internalnya perusahaan. Selisih ya sudah, ini nggak bisa dijelaskan lagi, ya sudah, artinya itu akan menjadi apa, itu akan menjadi beban, ya kan, karena contohnya apa ya, apabila maka akan jadi pendapatan, tapi kalau kurang logikanya akan menjadi beban. Benar sih, prakteknya nanti akan diberikan ke Trinitas sebagai piutang, anggap aja seperti itu terlalu kecil lah. Kalau dari akuntansinya kayak gitu nggak lazim. Seperti misalnya ada pegawai yang menghilang
terus kemudian piutang, mobilnya hilang, asetnya dikredit, muncul ke lain. Saya kira nggak lazim ya. Yang lazim itu bila selisih kurang maka akan menjadi tanggung jawabnya itu akan dipotong gaji berikutnya. Tapi secara akuntansinya ya saya yakin penerbit yang lain-lain atau piutang apapun lah atau piutang ke pegawai atau apa akan lebih ke expand. Dia akan menjadi expand. Itu. Jadi ketika nanti si ternyata Trinita yang bertanggung jawab ya, di ada kas masuk kan, ya berarti kas pada pendapatan lain-lain, maksudnya seperti itu. Saya pendapat saya kira seperti itu. Gimana kalau menurut yang lain? Kelompok lain jawabnya sama kayak kelompok penyaji atau ada yang kayak saya? Halo? Kalau saya sama kayak penyaji, Pak. Yang bilang ini, nggak kelihatan. Di siapa? Masalah ya, artinya piutang kalau di sini yang tertera di buku itu iyalah piutang akan diberikan ke si Trinita. Cuma nanti pada prakteknya sih saya lebih cocok ke ini, ke beban ya. Kalau di pengantar atau intermediate itu kayaknya kalau selisih kurang ke beban ya, iya nggak sih? Over or short cash over. Short and over cash. Over masuk yang lain, kalau misalnya short artinya selisih kurang itu masuk ke mana? Ke lain-lain. Perusahaan nanti akan ditagihkan ke yang bersangkutan, it's okay, itu urusannya perusahaan. Apa? Pak, itu ya teman. Berpendapat, Pak. Jadi, Mas. Kok nggak muncul? Nggak muncul ya? Nggak muncul tampilannya itu. Absen berapa, Dimas? Oh iya. Saya absen 2, Pak. Gimana? Kalau misalkan nanti dimunculnya akun beban, Pak, untuk perusahaan tahu kalau misalnya ada piutang terkait kerugian itu gimana, Pak? Kan mungkin di sini dimunculkan akun piutang karena memang udah dibuat kebijakan perusahaannya itu kalau piutang kalau ada selisih atas saldo kas kecil itu akan dibebankan ke yang megang kas kecil itu, Pak. Maksudnya kan tadi Sebentar ya, menurut Bapak bentar kan lagi Hasan, saya nggak jelas suaranya. Bentar ya.
Oke, sorry ya. Tadi gimana? Dimas, sorry Mas. Ada azan jadi nggak terlalu jelas Mas. Iya Pak, maaf nggak dengar juga tadi Pak. Itu Pak, kan tadi Bapak berpendapat kalau lebih condong ke beban ya Pak ya, pada kas kecil. Nah, terus saya mikirnya jadinya untuk biar perusahaan tahu kalau beban tersebut itu tuh harusnya diganti rugi sama si Trinita itu gimana Pak? Kan kalau misalnya dimunculkan akun piutang, jadi tahu gitu kalau masih ada uang yang ada di orang lain gitu di Trinita ini. Ya, jadi gini ya, Dimas. Ketika audit dilaksanakan ya, ada suatu temuan. Anggap aja ini indikasi fraud, ya. Anggap aja indikasi fraud dari pegawai, anggap aja. Tapi fraud itu untuk keperluan apa? Untuk internal perusahaan kan pasti perlu dibuktikan. Ya atau tidak? Iya kan? Nah, kemungkinan yang bertanggung jawab Trinita it's okay gitu kan. Cuman pembuktian apakah hilangnya karena Trinita atau apa kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi di berangkasnya Trinita ada yang nyuri atau ada yang apapun lah misalnya teman-temannya yang ambil. Tapi yang jelas duitnya sudah nggak cocok. Ya enggak? Ya kan itu yang Ya, sudah Pak. sepakat semua duitnya nggak cocok. Nggak cocok dengan catatan. Nah, untuk membuktikan, untuk memastikan ini sebagai piutang, artinya apa? Artinya perusahaan atau udah aware, oh ini benar-benar tanggung jawabnya atau salahnya si Trinita. Karena piutang kan menuju ke orang, ya kan? Padahal mungkin itu urusannya auditor, ini ada selisih, selesai itu kan. Urusan nanti pembuktiannya yang benar-benar yang mengutit uangnya takah Trinita atau temannya Trinita yang nyolong ataupun sebagainya, itu belakangan. Auditor nggak nunggu-nunggu seperti itu, buat apa gitu loh. Karena kalau misalnya nunggu seperti itu sampai clear, mungkin 2 bulan kemudian baru selesai, auditor buang-buang waktu. Laporan nggak terbit-terbit. Iya nggak sih? Sedangkan deadline-nya sudah di depan mata gitu kan. Kan 2 hari, 3 hari anggap aja, saya kira nggak selesai lah untuk memutuskan si Trinita yang bertanggung jawab. Mungkin perusahaan, kamu yang bertanggung jawab loh Trinita. Trinita, saya nggak berasa, saya naruh uang di sini Pak, itu misalnya. Benar saya itu kunci misalnya, tapi ternyata hilang. Artinya kan perlu pembuktian, karena Trinita nggak mengakui. Logikanya kan seperti itu. Mungkin akan terungkap segalanya 2 minggu yang akan datang, misalnya seperti itu. Auditor apa? Auditor buru-buru mau rilis. 2 hari kemudian mau rilis report itu kan. Gara-gara nunggu itu, masa sih harus nunggu 2 bulan, 2 minggu? Kan enggak gitu loh. Tapi yang sudah sepakat di sini adalah duitnya berkurang atau berselisih dengan catatan. Itu sepakat itu. Perkara belakangnya, terus pertanyaan kamu, terus taunya gimana? Perusahaan punya catatan internal. Catatan internal. Semua catatan internal tidak semua muncul di laporan keuangan. Contoh ya, contoh. Ketika ada nasabah bank, ya, ketika ada nasabah bank, dia inilah apa namanya, macet, pembayaran angsurannya macet. Oke? Angsurannya macet, nunggak mulu, nggak bayar dulu. Bank punya kebijakan apa? Hapus kreditnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan dihapus penagihnya selesai? Selesai nggak kira-kira? Ya udah diampuni kamu misalnya. Apakah seperti itu? Ini tetap diusahakan Pak sampai ketagih. Saya nanya, apakah seperti itu enggak? Tetap ditagih kan? Cuma secara akuntansi close. Ngerti maksud saya ya? Secara akuntansi close. Nah, tapi proses penagihan bank nggak mau rugi. Dia akan tetap menagih, terus menagih. Nah, ketika tertagih, baru ada jurnal lagi. Pendapatan lain-lain, kas pada pendapatan lain-lain lah, misalnya seperti itu. Sama aja dengan kasusnya seperti ini. Kasusnya sih beda itu kan. Apalagi ini selisihnya nggak seberapa. Itu ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih pasnya ke beban. Karena kalau nunggu piutang, artinya apa? Perlu pembuktian. Jelas ini piutangnya terhadap si Trinita. Trinita kan bisa jadi berontak, namanya pegawai kan. Bagi saya gajinya 2 juta, saya dipotong 1 juta, stres lah, nangis lah dia, kan gitu kan. Dia akan berontak. Karena belum tentu dia yang jadi masalah, dicuri atau apa gitu loh. Dimengerti nggak maksud saya?
Iya Pak, ngerti Pak. Jadi Dimengerti auditor ya? itu cuma itu ya Pak, ngelihat kalau ada selisihnya gitu ya Pak ya, nggak nyampe nggak nyampe ke dalam mencari tahu. Maksudnya kayak yang tadi kan, berarti kita cuma tahu kalau ada selisih sebesar 1.182 ini. Kita nggak cari tahu sebabnya, maksudnya kayak Trinita apa harus dia bertanggung Yang jawab kerok. atau? Iya. Oh enggak sampai itu, enggak sampai seperti itu. Itu bukan urusan, ini bukan audit investigatif. Iya Pak. Ini audit umum, enggak sampai seperti itu. Oke, baik Pak. Dimengerti ya? Ya. Oh ya, iya melanjutkan yang tadi ARO. Jadi tadi saya berusaha browsing. Jadi ARO itu kan dia langsung, kalau yang deposito biasa salah satu tempo ya sudah berhenti gitu ya. Tapi kalau ARO itu berlanjut terus. Ternyata berlanjut terus itu termasuk bunganya. Jadi duitnya itu terakumulasi dalam deposito. Dimengerti nggak? Jadi bunganya itu dia akan embedded menjadi deposito. Jadi ketika awal dia naruh deposito 100 juta, setelah 3 bulan ketambahan anggap aja 10 juta misalnya. Jadi 110 juta itu akan menjadi depositonya dia 110 juta. Begitu terus ya, begitu terus. Meskipun istilah ARO itu di bank itu beda-beda. Tadi saya lihat untuk Bank BCA ada namanya ARO Plus. ARO Plus. Jadi yang dimaksud dia ARO, tapi benar-benar si pemegang depositonya nggak menikmati uang, kecuali kalau dia mau mencairkan duitnya. Kalau deposito biasa kan dia bisa menikmati uang tuh ya, selesai diambil duitnya gitu kan. Tapi kalau deposito ARO, ya deposito ARO, dia nggak akan menikmati uangnya sebelum dia mencairkan. Kalau dia berhenti depositonya, terambil semua duitnya. Jadi yang terkait dengan ARO ya, kelompok menyaji tadi nulisnya piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain gitu ya kalau nggak salah ya, untuk bunganya, pendapatan bunga. Ya Fabel ya. Nah, it's okay lah, itu nggak saya salahkan, nggak apa-apa karena nggak ada informasi itu. Tapi seandainya pun kalian jawabnya jurnalnya adalah deposito pada pendapatan, it's okay, nggak masalah. Jadi bukan pada piutang lain, piutang bunga, tapi langsung ke deposito nggak masalah. Kan tadi informasinya ARO kalau nggak salah ya. ARO kan ya? Iya Pak Aruf. ARO. Saya lihat tadi browsing saya penasaran aja, ternyata seperti itu. Saya lihat di mana, di jurnalnya Perbanas juga ngomong seperti itu. Terus saya lihat di websitenya siapa ya, Bank BCA juga seperti itu. Cuman BCA ada kata-kata ARO plus gitu loh ya, ARO plus. Yaudah, it's okay lah, nggak apa-apa lah ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Kalau kalian tetap jawab piutang juga nggak akan saya salahkan. Cuman kalau kondisinya seperti itu sebenarnya kondisinya benar ya, artinya bunganya itu akan menjadi deposito, berarti lebih pas ke deposito. Tapi ternyata di bank juga beda-beda, ada yang ngomong ARO, ada yang ngomong itu kalau ARO plus, nah beda-beda kan, artinya nggak masalah lah. Kalau kalian jawabnya piutang bunga pada pendapatan bunga, it's okay, nggak masalah. Kalau jawabnya deposito pada pendapatan bunga juga nggak apa-apa, sama-sama benar. Dimengerti ya? Iya, Pak. Oke teman-teman, waktu asar sudah tiba, kita istirahat dulu ya. Kita mulai jam 16 ya. Oke. Baik Pak. Jadi untuk yang investasi kebagian sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, kita ketemu jam 16. Silahkan beristirahat, sholat. Siapa? Insya Allah bisa sebelumnya. Sebelumnya ini perkenalkan ini kami berdua, saya sendiri Irfan nomor urut 14, terus kemudian ada Dimas nomor urut 2. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modul investasi. Nah, sebelumnya lanjut di
Dimas. Lanjut. Oh, belum keluar di. Mohon maaf, tadi koneksi saya agak error. Nah, ini yang pertama dari prosedur audit yang kami lakukan. Yang pertama, menyiapkan schedule utama dari investasi. Jadi seperti auditnya, prosedur analisis, kemudian esensi yang kami uji, yakni completeness dan tujuannya completeness. Kemudian untuk yang kedua, ini kami melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Nah, jenis bukti audit yang kami gunakan yakni konfirmasi, kemudian esensi yang diuji, right and obligation dan existence. Kemudian tujuannya sama, right, obligation and existence. Kemudian untuk prosedur audit yang ketiga, kami minta catatan harga pasar market price pada tanggal neraca untuk saham dan membandingkannya dengan cost. Nah, jadi bukti audit yang kami pakai inspeksi, kemudian asumsi yang kami uji yakni valuation and allocation, lalu tujuan auditnya akurasi. Kemudian prosedur audit yang keempat, kami memeriksa transaksi mutasi, nambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Nah, jenis buktinya inspeksi, kemudian asumsi yang diuji, existence, completeness, duration, allocation, sedangkan tujuannya yakni existence, completeness, dan accuracy. Terus yang kelima, kami melakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Nah, jenis bukti auditnya konfirmasi dan inspeksi, sedangkan asumsi yang diuji, valuation and allocation, dan existence. Lalu tujuan auditnya accuracy and existence. Kemudian untuk prosedur audit yang keenam, kami melakukan pengecekan catatan investasi itu apakah sudah sesuai sama ketentuan SAK yang berlaku umum. Jenis auditnya inspeksi, kemudian asumsi yang diuji, existence, classification. Tujuannya existence dan classification juga. Lalu untuk prosedur audit yang ketujuh, kami minta bukti fotokopi akta notaris atau investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Jenis bukti auditnya inspeksi, kemudian asumsi yang diuji existence, dan tujuannya juga sama. Lalu untuk yang ke-8, kami melakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan jenis bukti audit inspeksi, asumsi yang diuji valuation and allocation, kemudian tujuan auditnya accuracy. Kemudian untuk yang prosedur audit yang selanjutnya, kami melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan auditor dari akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan konsolidasian. Terus bukti auditnya inspeksi dan dekalkulasi, lalu untuk asumsi yang diuji completeness, valuation and allocation, dan existence. Kemudian tujuannya completeness, accuracy, and existence. Kemudian prosedur audit yang terakhir, kami meyakinkan bahwa pajakan yang berlaku itu telah ditaati dengan audit inspeksi, kemudian asumsi yang diuji, completeness, dan tujuan auditnya. Selanjutnya silakan Dimas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait informasi dan temuan auditor. Nah, yang pertama di sini mendapatkan informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2013 itu diperkirakan akan naik. Lalu pada tanggal 1 November, Bapak Rantung memutuskan untuk membeli lagi 5.000 lembar saham atau sebesar 5%
dari kepemilikan PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta. Di dalamnya itu termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Saudari Esther mencatat transaksi tersebut investasi beban lain-lain pada Bank Bini. Nah, di sini ada usulan jurnal koreksi karena seharusnya biaya broker itu menjadi biaya perolehan dari investasi. Karena kepemilikan PT Peta pada PT Domba Kecil itu naik dari 10% menjadi 15%, sehingga menggunakan metode cost. Sehingga di sini itu menghilangkan beban lain-lainnya dengan jurnal investasi pada PT Domba pada beban lain-lain sebesar 750.000. Selanjutnya yang kedua itu adalah pada tanggal 31 Desember bersama Pak Denny itu pergi ke Bank Bini untuk mengkonfirmasi surat perusahaan. Nah, di sini ditemukan bahwa PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tersebut 2012 sebesar 500 juta dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar saham laba bersih PT Domba diketahui diperoleh merata. Nah, dividen ini diumumkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nah, di sini jurnalnya di sini dengan asumsi PT Peta itu belum mencatat atas dividen dari PT Domba Kecil. Maka jurnalnya adalah piutang dividen uang muka PPh pasal 23 pada pendapatan lain-lain dividen. Nah, pendapatan lain-lain dividen itu sebesar 75 juta dari 15.000 lembar saham dikali 5.000 per saham. Di sini kami asumsikan bahwa PT Peta itu atas dividen ini itu nantinya akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%, yaitu 11.250.000. Nah, lanjut. Lalu yang ketiga itu PT Domba Putih itu mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Nah, di sini dibuat jurnal koreksi, yaitu kerugian investasi pada investasi di PT Domba Putih sebesar 10 juta, didapatkan dari 20% kepemilikan PT Peta pada PT Domba Putih, lalu dikali sebesar kerugiannya yaitu 50 juta. Nah, ini kertas kerjanya. Tadi untuk akun-akun yang mempengaruhi langsung ke akun investasi itu ada di sini 750.000 tadi terkait beban lain-lain yang dibebankan yang seharusnya langsung dimasukkan ke dalam investasi dan terkait kerugian yang dialami oleh PT Domba Putih sebesar 50 juta. Lalu kesimpulan pemeriksaannya menurut pendapat kami dalam saldo investasi saham PT Peta terdapat salah saji sebesar 9.250.000 yang overvalued. Udah, terima kasih. Nah, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bareng?
Saya boleh nanya, Pak? Silakan. Udah, Tadi jalan Pak, aja, saya nggak apa-apa. penasaran ini Pak, yang deposito tadi loh Pak, itu nanti kalau depositonya kita nggak ambil di luar deposito aro tadi, itu kira-kira bakal hangus nggak Pak depositonya kita? Oh, enggak dong. Maksudnya gimana? Ulangi. Kan tadi kan saya juga Kalau cari-cari diambil. deposito. Nah, itu dapat berita dari yang Bank BCA tuh ada nasabah nggak diambil di depositonya. Nah, itu kira-kira bakal hangus nggak Pak ke depan kalau misalnya nggak diambil gitu? Terus? Nah, itu kira-kira misalnya kita Suaranya nggak jelas. Nggak jelas suaranya. Hilang. Kita nggak ambil. Nah, itu bakal Terus? hangus tidak Pak? Oh enggak dong, nggak hangus. Ya kecuali kalau kamu bertahun-tahun nggak ambil, mungkin ada kebijakan tersendiri dari banknya ya. Kalau hanya sekedar 1 bulan, 2 bulannya nggak hangus lah. Nggak hangus lah. Nggak boleh dong. Itu kan Saya utangnya kira dia. hangus Pak itu Pak. Oh enggak mau. Kalau hangusnya dituntut lah. Nggak boleh. Itu kan kewajibannya dia. Yang boleh dia hapuskan asetnya dia dong. Kalau kewajiban masa dia gini, ketika kita naruh deposito di bank ya, dari sisi kita itu sebagai aset, tapi dari sisi bank deposito itu sebagai utang bank, ya kan? Yang dihapus itu utang atau aset? Aset, ya kan? Utang nggak boleh dihapus. Masa utang dihapus? Utang akan muncul selamanya, sampai di akhirat juga akan muncul kan utang, ya nggak sih? Oh iya juga ya Pak. Iya dong ya. Jadi nggak boleh hapus. Kalau hapus berarti dia salah. Atau Iya kelompok silakan. Ya nomor urut 16 Pak. Ya, Tadi yang nanya berkaitan siapa ya? Sorry. Yang tadi nanya siapa? Irfan. Iya Pak. Oh ya udah. Ya silakan Yosep. Ya Pak. Mungkin bagi Irfan sama Dimas berkaitan dengan investasi ya. Mungkin ada Gimana? beberapa perusahaan yang melakukan apa ya, mempercantik perusahaannya gitu, seperti mungkin memanipulasi mungkin atau menambah jumlah laporan keuangan atau mungkin nominal portofolionya gitu. Kira-kira ada nggak perlakuan khusus dari auditor terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan yang mempercantik perusahaan tersebut gitu. Terima kasih. Misalnya kayak window dressing gitu ya, Joseph. Iya benar. Bentar ya, diskusi dulu sama dia. Tadi Pak Johan kalau nggak keliru bilang gini, auditor cuma lihat perbedaan nilai, tapi nggak bakal ditelusuri lebih jauh kecuali audit investigasi.
kalau nggak keliru gitu deh, Sep. Nanti kalau misalnya berkaitan dengan audit investigasi mungkin baru sampai ke itu urusan window dressing dan sebagainya gitu. Berarti mungkin harus ada tindakan investigasi terlebih dahulu ya. Jadi gini Yosef. Ya Pak. Yosef, jadi gini ya. Yang tadi dikatakan Irfan bahwa gini, jadi audit umum itu beda dengan audit investigatif. Itu beda. Ya, artinya kalau audit investigatif kan dia ya artinya mendalam, mencari fraudnya mana itu kan, itu audit investigatif. Nah, audit umum tidak dirancang untuk seperti audit investigatif, itu yang pertama ya. Tapi ya ini ada tapinya ya. Ketika audit umum dilakukan dia mendapati fraud, apapun jenis fraudnya ya. Maksudnya yang terkait dengan laporan keuangan tentunya ya. Dia mendapatinya fraud ya. Dia harus tidak tutup mata. Dia nggak boleh tutup mata. Oh, aku kan audit umum ya. Ada fraud ya sudah, bukan urusan saya. Nggak boleh tutup mata seperti itu ya. Karena apa? Di awal kita sudah bahas gitu kan bahwa auditor itu adalah menilai kewajaran laporan keuangan itu kan. Ya kan? Wajar itu artinya bebas dari salah saji baik karena fraud. Nah, ada kata-kata fraud di sini ataupun error. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi ketika auditor masuk ternyata dia mendapati ada fraud di sini. Dia nggak boleh diam, tinggal diam. Ya, dia nggak boleh tinggal diam gitu kan. Dia telusuri kenapa ini fraudnya. Karena kalau misalnya dia tahu terus kemudian dia tutup mata, dia salah. Dia salah. Artinya apa? Pendapat di atas kewajaran laporan keuangan juga dipertanyakan kan? Karena audit ngomong adalah dia harus bebas dari salah saji baik karena fraud ataupun error. Mengerti ya? Jadi dia ketemu fraud apa misalnya window dressing atau apapun itu kan supaya laporan keuangan cantik. Kalau dia ketemu fraud, ya kan? Kalau ketemu fraud berarti kan dia tahu seharusnya apa. Ya tidak. Ini fraud atas laporan keuangan ya, fraudulent on financial statement. Jadi ketemu fraud, kalau ketemu fraud berarti apa? Dia tahu yang seharusnya apa. Yang dia temukan berarti salah dan seharusnya dia versi menurut SAK-nya apa gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, itu dia harus apa? Dia harus propose seperti itu. Dia harus propose jurnal koreksi. Harus gitu. Dan pendekatan auditnya pasti beda lagi. Strateginya akan beda lagi. Karena dia akan menemukan fraud, apalagi fraud itu melibatkan high level management. Ya kan, kalau window dressing, mempercantik laporan keuangan, itu artinya high level. Artinya high management itu tersangkut di situ. Nah, itu bahaya itu. Dia nggak bisa tinggal diam. Bahkan kalau perlu dia bisa menyampaikannya kemana? Ke otoritas yang berkaitan atau kalau misalnya dia TPK bisa ke OJK ataupun ke BI atau apa. Karena ini fraud dan itu ketentuan di OJK atau BI ya seperti itu. Kalau auditor menemukan gejala-gejala yang fraud seperti itu dia harus lapor ke otoritas bersangkutan. Ada lagi misalnya dia menemukan ada indikasi money laundering misalnya. Ada indikasi money laundering gitu ya misalnya ya. Dia juga harus apa? Dia harus lapor. Ada PPATK, ketentuan PPATK seperti itu. Artinya dia tidak tinggal diam gitu ya. Kalau misalnya dia temukan salah saji ya dia koreksi, dia usulkan koreksi. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Berarti mungkin apa ya? Audit investigasi dengan audit umum itu berbeda peran gitu ya, Pak ya? Oh iya, pasti. Kalau audit investigatif berarti dia sudah ada indikasi. Ya tidak. Artinya gini, audit umum oke, gitu kan. Ketemu fraud oke. Dia akhirnya terbitkan opini. Tapi dia bisa merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif, gitu kan. Dan ketika dia menemukan fraud, dia kan pasti ngomong kemana-mana. Dia ngomong ke pihak yang relevan, ke OJK atau mungkin ke PPATK atau mungkin ke BI atau mungkin ke regulator lainnya, itu kan. Pasti regulator itu pasti tidak akan tinggal diam, dia akan melakukan suatu action.
Nah, salah satu aksinya bisa jadi dia meminta suatu expert untuk melakukan audit investigatif. Jadi yang Kira-kira seperti itu, pertama-tama itu audit umum terlebih dahulu ya Pak, baru investigasi begitu Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Ini kan kasusnya ketika dilakukan audit umum ditemukan fraud. Kan gitu kan? Nah, fraudnya ditimbang. Ini fraudnya seperti apa gitu loh. Fraud yang perlu adanya audit investigatif ataupun enggak. Sebelum dilakukan audit juga mungkin. Misalnya belum dilakukan audit nih ya. Ternyata tercium beredar adanya fraud. Misalnya kasusnya Garuda misalnya. Kasusnya Garuda itu ya kasusnya Garuda, dia fraudnya muncul belakangan. Ketika audit dia ketahuan, cuman nggak ngerti kalau itu fraud atau apa gitu ya, nggak ada action dari auditor. Munculnya belakangan. Ketahuannya apa? Ada salah satu komisaris yang dia nggak mau tanda tangan laporan keuangan karena nggak wajar gitu loh. Sedangkan auditnya sudah apa? Sudah rilis. Nah, ya, itu artinya kan tidak mesti pada saat audit ditemukan, tapi di luar audit pun kalau ditemukan bisa dilakukan audit investigatif ataupun audit umum lagi juga nggak masalah. Kasusnya Garuda ya, aku cerita sedikit ya kasusnya Garuda. Dia itu si akuntan publiknya itu dia nggak melakukan koreksi atas pelakuan pendapatan dari si Garuda, ya kan? Udah rilis report, terus kemudian kan dirupskan kan, ternyata ada komisaris independen yang dia tidak mau tanda tangan. Justru drivernya itu dari komisaris independen karena dia nggak mau tanda tangan. Nah, akhirnya rame ribut kan. Setelah diteliti, akhirnya si KAP-nya itu diperiksa. Oh, Anda salah seperti ini, Anda salah. Terus OJK-nya minta tolong di restate lah gitu loh. Di reaudit lagi, di restate laporan keuangan Garuda di audit lagi oleh KAP yang itu juga itu loh. Dia namanya di reissue. Jadi diterbitkan opini lagi. Laporan keuangannya pasti diapain? Di restate lagi, diterbitkan kembali laporan keuangannya. Dimengerti ya, teman-teman ya? Ya, Pak. Baik. Sebentar. Saya mau tanya dulu nih, apa namanya, untuk yang apa namanya, kambing putih apa kambing apa yang di bawah 20%, kambing apa namanya? Domba kecil, Pak. Ya, domba kecil, kambing Domba kecil. kecil. Ya, domba kecil kalau menurut kalian itu dia yang trading atau non trading? Kalian udah belajar kan trading dan non trading kan? Menurut kalian apa, yuk? Kalau menurut saya, Pak, kayaknya trading deh, Pak. Alasannya? Soalnya kan di mana si Pak Rantung itu kan ngelihat bahwa di masa depan itu PT Domba Kecil itu akan menaikkan harga pasar sahamnya. Jadi si Pak Rantung itu cepat-cepat beli sekarang biar nanti di tahun 2013 itu mendapatkan keuntungan. Jadi menurut saya investasinya buat cari keuntungan kayaknya, Pak. Oke, masuk. Kalau dari sisi akuntansinya kelihatannya di mana? Dari jurnal-jurnal yang ada, bisa kelihatan nggak? Kerugian investasi bukan, Pak? Kalau kerugian investasi kan dia bukan ini kan, bukan apa namanya, bukan fair value kan? Dia di atas 20% kan yang kerugian investasi kan? Iya kan? Bukan domba kecil kan? Yang kerugian investasi domba kecil atau domba yang satu lagi? Saya nggak hafal. Domba putih atau domba apa ya? Sorry lupa lagi nih. Udah tua. Kalian ini ya, kalian lihat ininya apa namanya jurnal ketika dia
mendapatkan saham yang baru untuk domba yang tadi apa? Kecil apa? Yang pertama tadi Dimas sebutin. Domba kecil ya, domba kecil. Nah, hop ya. Kalau kalian lihat ini ya. Ini menunjukkan trading atau non trading. Jurnal ini nih, jurnal investasi 86 juta, beban ada. Ini kan artinya broker diakui sebagai beban gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Iya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalian tahu nggak jurnalnya? Jadi gini ya, udah biar cepat ya. Jadi gini, ketika ada investasi yang sifatnya di luar fair value through profit and loss, ya, di luar fair value through profit and loss, artinya di luar trading, ya, segala pengeluaran yang terkait dalam investasi, biaya broker atau biaya legal atau biaya administrasi lainnya, itu diapain? Itu dikapitalisasi ke investasi tersebut. Itu yang di luar fair value through profit and loss. Ya kan? Kalau gimana kalau fair value juga tapi itu OCI. Kayak AFS itu available for sale itu. Ya. Dia sama-sama dihitung dengan nilai wajarnya di akhir periode. Tapi karena dia bukan fair value through profit and loss, dia ke OCI, dia kalau misalnya akuisisinya bukan ketika dia mendapatkan investasi itu ada pengeluaran lainnya, broker atau apa yang lainnya itu, dia dikapitalisasi ke investasi. Tapi khusus untuk yang fair value through profit and loss, kalau ada pengeluaran, maka pengeluaran itu diapain? Dibebankan. Dipahami maksud saya ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Kira-kira seperti itu ya. Sama di akhir tahun tuh nggak ada data ini ya, data harga sahamnya berapa ya? Kan dia beli di bursa. Masa nggak kelihatan di harga akhir tahunnya? Nggak ada ya? Artinya untuk menilai investasi di akhir tahunnya itu berapa nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Di soalnya Oh nggak ya ada. sudah. Tapi kalau seandainya ada, kalian tahu kan jurnal-jurnalnya kan ya? Seandainya ada itu kan? Ya kalau misalnya harga wajarnya di atas harga cost-nya dia, maka dia akui sebagai apa? Sebagai keuntungan ya. Ya kan? Sebagai keuntungan. Unrealized gain gitu kan. Tapi di profit and loss. Tapi kalau dia OCI, ini bukan OCI, kalau OCI, kalau misalnya non trading maka dia dilarikan ke OCI. Ya, tapi ini kan trading ya, berarti adanya kenaikan harga maka dia akan larikan ke profit and loss, larikan ke laba rugi. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup?